البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Wasitiyah punya Syekh Utsaimin juga kata saya terbaik, cuma apa dia terlalu tebal 2 jilid. Sementara apa terkadang di sebagian tempat kita perlu mengajar yang agak ringkas. Sementara kitab ini walaupun dia agak ringkas punya Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid, tapi dia penukilannya penuh terhadap apa? Dalil-dalil dan ucapan para ulama. Maka ini memang betul-betul termasuk apa syarah yang terbaik. Baik, setelah menyebutkan dalil tentang bahwasanya timbangan itu betul-betul ada dan memiliki 2 dajin, kemudian beliau mengatakan warawal Imamu Ahmad wa ghairuhu min hadis Abdullah bin Amr. Imam Ahmad dan yang lain-lain meriwayatkan dari hadis Abdullah bin Amr Ibnul As radhiyallahu anhuma fi hadisil bitaqah, hadis bitaqah. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi nomor yang ke 2639, Ibnu Majah nomor yang ke 4300. Imam Ahmadnya itu nomor yang ke 6994. Baik, qal wa fihi, dan di dalam lafaz hadis tersebut ada kisah kelanjutannya adalah fayukhrijulahu bitaqatan fiha la ilaha illallah. Lalu Allah Ta'ala mengeluarkan untuk dia satu kartu yang di dalamnya adalah kalimat la ilaha illallah. Fatudau sijillat, lalu diletakkanlah sijillat, yaitu apa? Lembaran-lembaran catatan amal, yang satu lembarannya itu adalah sejauh mata memandang. Allahul musta'an. Fi kiffah, boleh baca kiffah, boleh kafah. Wala ilaha illallah fi kiffah, kalimat la ilaha illallah diletakkan di daun timbangan yang lain, di dajen yang lain. Fatoshatis sijillat, kemudian lembaran-lembaran itu berterbangan. Tosh, yaitu apa? Tidak mampu menetap di tempatnya, itu namanya tosh, berterbangan. Wasaqulatil bitaqah, dan kartu tadi kat la ilaha illallah itu berat timbangannya, ya rahmatullah. Al-hadis ila ghairi dzalika min ahaditsil katsirah, dan hadis-hadis yang banyak yang lain allati balaghat haddat tawatur, yang mencapai derajat mutawatir. Tayyib, ini menunjukkan apa? Bantahan kepada orang-orang Mu'tazilah dan Khawarij yang mereka mengatakan akidah itu hanya dibangun dengan hadis yang mutawatir. Sekarang Al-Quran sanadnya adalah mutawatir, kemudian hadis-hadis yang bicara masalah timbangan itu juga mutawatir. Maka kenapa kalian tetap tidak beriman? Karena orang-orang aklaniun tadi dari kalangan orang-orang Mu'tazilah dan Khawarij, mereka aklaniun dalam masalah ini. Mereka tidak beriman kepada mizan. Mereka mentakwilkan mizan adalah apa? Al-qist, yaitu apa? Keadilan. Sementara sekarang Rasulullah jelas-jelas menjelaskan timbangan itu ada, yang ini ditimbang di sebelah sini, yang itu ditimbang di sebelah situ, dan seterusnya. Wa jama'al musannifu al-mawazin. Al-musannif yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjamakkan lafaz mawazin. Lafaznya apa? Di dalam matanya itu fatun sobul mawazin. Zahiruhu ta'adduduha, yang zahir adalah bahwasanya timbangan itu memang banyak, karena memang dalam Al-Quran sendiri timbangan itu lafadznya adalah apa? Jamak. Sebagaimana dalam ayat yang disebutkan Syekhul Islam, faman thaqulat mawazinuh, menunjukkan apa? Timbangan itu jamak. Juga di dalam ayat yang lain wa nadha'ul mawazinal qista, dan seterusnya, menunjukkan timbangan itu banyak, bukan hanya satu. Ini zahirnya. Baik, kemudian kita lanjutkan was-shahih annahu mizanun wahid. Yang betul kata Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid, dia itu hanyalah satu timbangan saja. Wa jam'uhu, sekarang kenapa dia dijamak? Qil, ada yang mengatakan li'annal mizan yastamilu alal kifatain wasyahidain wal lisan. Karena timbangan itu dia mencakup beberapa bagian. Ada apa? Ada 2 dajin, kemudian juga ada syahidain wa alam, ini berupa apa? 2 saksi, dan lisan ada apa? Ada jarumnya itu. Baik, wala yatimul waznu illa bijtimaiha, dan timbangan itu tidak sempurna kecuali kalau benda-benda tadi itu dikumpulkan, bergabung jadi satu. Baik, ini kemungkinan yang pertama. Wa yahtamilu annal jam'a litafkhim, ada kemungkinan jamak itu dalam rangka untuk membesarkan nilai dari benda tersebut.
Kama fi qaulih, seperti dalam firman Allah Ta'ala, kadzabat qaumu Nuhinil mursalin. Kaum Nuh mendustakan para rasul. Kaum Nuh itu Bani apa? Kaum Nuh, mereka dari apa itu, bangsa Qibti atau bangsa Yahudi atau bangsa Samud atau kaum Ad atau orang Mesir atau orang Iban atau mana? Bukan. Iban belum ada. Belum ada semua itu. Iya, disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dan juga Ibnu Katsir, mereka adalah Bani Rosid. Mereka adalah termasuk apa, generasi pertama di bangsa di alam semesta ini, maksudnya di dunia, dari kalangan manusia, Bani Rosid. Dan mereka adalah bangsa yang sangat besar. Ketika mereka dibinasakan, maka memang seluruh bumi pun menjadi tenggelam. Ini Bani Rosid, kaum Nuh. Ini kita tidak punya dalil yang sahih tentang apa, tentang masalah ini dari Allah dan Rasulnya, tapi sebatas apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dan Ibnu Jarir itu. Tayyib, syahidnya di sini apa? Al-Mursalin. Padahal yang diutus kepada kaum Nuh itu hanya Nabi Nuh saja. Tapi kenapa diistilahkan dengan mursalin? Kata mereka, kata sebagian ahli tafsir, karena ini dalam bab tafkhim, untuk membesarkan. Seperti ketika Allah mengatakan apa? Menggunakan lafaz kami, arsalna, kami mengutus, anzalna, kami menurunkan, dan seterusnya. Untuk apa? Tafkhim, untuk memuliakan. Ma'annahu lam yursal ilaihim illa wahid. Padahal tidaklah diutus kepada mereka kecuali satu orang saja. Tafsir yang ketiga, wakil, ada kemungkinan yajuzu ayyakuna labduhu jam'an wa ma'nahu wahid. Boleh jadi lafadznya itu jamak tetapi maknanya satu. Baik, sebelum itu pendapat yang kedua tadi telah dibantah. Ketika mengatakan apa yang diutus hanya satu, maka lafadz mursalin ini tafkhim. Tapi apa? Ini dibantah dengan apa? Dalil-dalil yang menunjukkan barang siapa mendustakan satu rasul, maka dia mendustakan semua rasul. Walaupun yang didustakan hanya satu. Dan dalil-dalil banyak menunjukkan tentang masalah itu. Kenapa? Karena Allah menyebutkan akidah yang harus dipegang oleh kaum mukminin apa itu? La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami tidak membeza-bezakan di antara seorang pun dari para rasul. Kalau yang ini benar, semuanya juga benar, membawa syariat dari Allah Ta'ala. Semuanya wajib diimani, walaupun dari sisi pelaksanaan syariat ikut kepada Nabi yang sekarang diutus pada kita. Kemudian ada kemungkinan yang ketiga, yaitu lafadznya jamak tapi maknanya satu. Kaqaulihi, seperti firman Allah Ta'ala, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul. Padahal apa? Ayat ini turun tentang apa? Turun kepada Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholiha. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakan amal soleh. Yaitu apa? Padahal yang diajak bicara hanya Nabi Muhammad SAW. Tapi apa? Ini dibantah oleh pendapat yang lain bahwasanya apa? Allah Ta'ala sering menceritakan keadaan para rasul. Maka boleh jadi ini adalah sekedar gambaran cerita bahwasanya setiap rasul itu pasti dapat wahyu semacam ini, disuruh makan yang baik-baik. Tayyib. Kemudian apa? Beliau tidak mendatangkan makna yang keempat, kemungkinan yang keempat. Padahal kemungkinan yang keempat itu yang dipilih oleh siapa? Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Imam Ibnu Katsir mengatakan memang yang rajih timbangan itu hanya satu, tetapi dia itu dibuat jamak. Ada kemungkinan yang keempat, yaitu apa? Dilihat dari al-mauzun. Kenapa kita tahu bahwasanya terkadang suatu lafadz itu didatangkan, tapi yang diinginkan adalah isim maf'ulnya. Seperti apa? Seperti firosh, yang dimaksudkan adalah mafrush. Bisato, yang dimaksudkan adalah mabsut. Seperti juga apa? Masdar, kadang masdar tapi yang diinginkan adalah apa? Adalah isim maf'ulnya. Nisa'ukum harsul lakum, maksudnya adalah mahrusun lakum. Juga apa? Dalam hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Rad maksudnya adalah mardud. Jadi apa? Terkadang suatu lafaz yang diinginkan adalah isim maf'ul. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, hada khalqullah, maksudnya apa? Hada makhluqullah. Yang disebutkan ini adalah para makhluk Allah, tapi dengan lafaz apa? Masdar, khalaq. Dan ini banyak contoh-contoh semacam itu. Jadi boleh jadi walaupun ayatnya itu bicara masalah mawazin, dia itu dijamakkan bukan karena timbangannya banyak, tetapi karena apa? Al-mauzun, yang ditimbang itu memang banyak, yaitu amalan banyak yang ditimbang. Dari sisi apa? Amalan sendiri banyak. Amalan sholat, amalan zakat, amalan haji, ada juga amalan mencuri, amalan berzina, amalan minum khamar, na'udzubillah, dan seterusnya. Na'udzubillah min jami'i al-ma'asi. Maka yang namanya mauzunat yang ditimbang itu banyak, dan ini yang dirojihkan oleh Imam Ibnu Katsir.
Tayyib, itu baru dari sisi amalan. Kalau dari sisi jenis al-mauzun yang ditimbang sendiri ada 3 jenis nanti. Boleh jadi nanti akan disebutkan di sini. Kita lanjutkan dulu. Beliau mengatakan wa amal wazn, adapun wazn yaitu apa? Penimbangannya fahuwa lil a'mal. Yaitu apa? Yang ditimbang itu apa? Penimbangan itu berlaku pada amalan, dan ini jelas hukum asalnya yang ditimbang adalah amalannya. Kama asyara ilaihil musannif, sebagaimana diisyaratkan oleh apa? Sang penulis. Syekhul Islam bilang apa? Fatu zanu fiha a'malul ibad. Amalan para hamba itu yang ditimbang. Baik. Kemudian kita lanjutkan dulu. Wastadalla bil ayati al-madhkurah. Beliau berdalilkan dengan ayat tersebut. Wa fi sahihi Muslim an Abi Malikin al-Asy'ari, dari Abu Malik al-Asy'ari radhiyallahu an. Ini Imam Muslim nomor yang ke-223. Abu Malik al-Asy'ari terjadi perselisihan, ada yang mengatakan namanya adalah Al-Harits, ada yang lain-lain. Qala Rasulullah SAW, at-tuhuru syatrul iman. Jangan baca tohur. Kalau tohur itu alatnya, yaitu airnya. Atau kalau pengganti air ya tanah. Tapi ini tuhur, pakai apa? Pakai dhammah. Kesucian adalah setengah dari keimanan. Walhamdulillah tamlaul mizan. Dan kalimat alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Berarti yang ditimbang apanya? Amalan. Amalan zikir dan yang sebagainya. Baik. Kemudian dalil yang lain, wa akhraja Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Hibban. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. An Abi Darda Waimir radhiyallahu anhu yaitu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ma yudau fil mizan asqalu min husnil khuluq. Tidaklah diletakkan, tidak ada yang diletakkan di timbangan yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Enggak, apa ini anak salah baca karena hadis yang lain gitu, husnil khuluq, tapi di sini min khuluqin hasan, khuluqin hasan. Jangan baca kholak. Kalau kholak itu adalah badannya, tapi khuluk itu adalah akhlaknya. Tayyib, ini diriwayatkan oleh Tirmidzi nomor yang ke-2003. Kalau Abu Dawud nomor yang ke-4799. Kalau Ibnu Hibban anak tidak mengambilnya. Tayyib, ini menunjukkan apa? Yang ditimbang adalah amalannya. Kadang amalan dohir, kadang amalan lisan, kadang amalan apa? Kadang amalan anggota badan, kadang amalan lisan, kadang amalan hati. Tayyib. Wa fi sahihain. Ini di Bukhari nomor yang ke 6406. Muslim nomor yang ke 3694. Wa ghairihima, dan yang selain Bukhari Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Abu Hurairah siapa namanya? Ya, Abdurrahman bin Sakhar menurut pendapat yang paling rajih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani habibatani ila rahman. Ada 2 kalimat yang dicintai. Habib maknanya adalah mahbub, dicintai oleh Ar-Rahman. Khafifatani alal lisan. Dua-duanya ringan di lidah, tapi apa? Saqilatani fil mizan. Tapi dua-duanya berat di timbangan. Ini menunjukkan rahmat Allah kepada hamba. Amalan yang ringan tapi mendatangkan pahala yang besar. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Yaitu isinya adalah tasbih dan tahmid dan juga apa? Tamjid, karena ta'zim itu adalah tamjid. Taib ila ghairi dzalika minal ahadits. Taib, ini adalah hadis yang terakhir disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam apa? Sahih beliau. Dan di sini ada isyarat bahwasanya apa? Akhir dari amalan itu sebaiknya ditutup dengan zikir. Sebagaimana Rasulullah habis sholat istighfar, sebelum tidur juga apa? Juga berzikir. Berbagai amalan ditutup dengan zikir. Maka di sini akhir dari apa? Menulis kitab Sahih Bukhari yang beliau tulis selama kurang lebih 15 tahun itu, beliau tutup dengan apa? Dengan zikir. Tapi diisyarat, tapi kenapa beliau tidak menutup dengan apa? Dengan kafaratul majlis? Karena apa? Beliau berpandangan hadisnya maklul, hadisnya apa? Berpenyakit. Tapi yang betul ada jalur-jalur yang lain yang sahih dari apa? Hadis Aisyah. Maka manakala beliau tidak berpandangan hadis apa itu kafaratul majlis itu sahih, maka beliau mendatangkan hadis yang lain sebagai penutup, yaitu apa? Zikir yang lain. Tayyib ila ghairi dzalika minal ahadits dallati ala annal wazna lil a'mal. Dan dalil-dalil yang lain, yang hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya timbangan itu berlaku pada amalan. Tayyib. Wa ila hadza dzahaba ahlul hadis.
Dan kepada inilah ahlul hadis berpendapat, bukan ahlul hadis semua tapi sebagian. Maksudnya adalah ya semua berpendapat itu, tapi bukan hanya itu. Sebagian ahlul hadis berpendapat yang lain juga, karena hadis yang lain aja ada juga, yaitu apa? Waqil al-waznu li sahaifil a'mal. Timbangannya juga berlaku pada lembaran-lembaran amalan. Kama fi hadis sahibil bitaqah. Sebagaimana dalam hadis apa itu pemilik kartu itu. Ternyata apa? Kertas-kertasnya juga ditimbang. Semakin bagus amalan seseorang, maka kertas amalan kebaikan akan berat. Semakin jahat seseorang, maka apa? Kertas timbangan kejelekan dia semakin ringan. Atau nggak tahu ya, boleh jadi dia berat juga. Ya tentunya dia semakin apa? Semakin berat. Untuk timbangan kejelekannya semakin berat, kertasnya jadi semakin berat. Baik. Wa sawabahu mar'i fi bahjatih. Ini dibenarkan oleh mar'i dalam bahjahnya, cuma anak nggak tahu ini karena kitab bahjah banyak sekali. Nggak tahu ini kitab yang mana. Wa dhahaba ilaihi jumhurun minal mufassirin, dan ini pendapat kebanyakan dari ahli tafsir. Wa sahahahu Ibnu Abdul Bar, dan ini disahihkan juga oleh Ibnu Abdul Bar. Anak belum menemukan kalam Ibnu Abdul Bar di mana waktu itu. Wal Qurtubi, kalau Qurtubi dalam At-Tadhkirah, Qurtubi At-Tadhkirah yang pertama muka surat 360. Wa ghairuhuma, dan yang lain-lain. Wakil yang ketiga apa? Yuzanu sahibul amal. Pelaku amalan juga akan ditimbang. Semakin dia itu orangnya baik, maka apa? Dia akan semakin berat. Semakin dia itu jahat, maka dia akan semakin ringan. Kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis. Apa itu? Yu'ta yaumal qiyamati birrajulis samin. Dalam lafaz yang lain al-azimis samin. Akan didatangkan pada hari kiamat seseorang yang dia itu gemuk. Fala yazinu indallahi janaha ba'udah. Ternyata di sisi Allah dia itu tidaklah setimbang dengan apa? Dengan sayap nyamuk. Naudzubillah. Ini malu sekali tentunya. Di dunia kita pening, oh kenapalah saya berat semacam ini. Ternyata di akhirat kalau kita orangnya jelek, lebih ringan daripada sayap nyamuk. Baik. Summa qara'a qaulahu subhanah. Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah Subhanahu, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka kami tidak akan menegakkan untuk mereka pada hari kiamat itu timbangan. Bukan maksudnya tidak ditimbang, dia ditimbang tapi apa? Timbangannya ternyata tidak ada harganya, menunjukkan betapa ringannya dia itu. Karena apa? Terlalu jahatnya dia. Tidak ada nilainya apapun di sisi Allah Ta'ala. Tayyib. Dan juga apa? Beliau tidak mendatangkan dalil yang lain. Ada dalil yang lain di dalam Sahihul Musnad dan juga dalam Sahih punya Syekh Albani. Hadis apa itu? Hadis Ibni Mas'ud radhiyallahu an. Ketika beliau itu sedang naik pokok arok untuk apa? Untuk kayu siwak itu. Kemudian apa? Tertiup angin. Maka apa? Badan beliau bergoyang-goyang. Kemudian para sahabat tertawa. Maka Rasulullah bertanya, ma'adhakakum? Apa yang membuat kalian tertawa? Maka para sahabat waktu itu yang ada di situ, mereka mengatakan min diqqati siqaihi ya Rasulullah. Karena kecilnya apa itu betisnya Ibnu Mas'ud wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, lahuwa asqalu indallahi yaumal qiyamah, lahuwa asqalu fil mizani yaumal qiyamati min jabali Uhud. Sungguh betis Ibnu Mas'ud di hari kiamat itu lebih berat di timbangan daripada gunung Uhud. Karena apa? Bagusnya beliau. Maka apa? Ternyata walaupun sekecil itu ternyata lebih besar, lebih berat daripada gunung Uhud. Makanya inilah yang rajih, sebagaimana dirajihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di dalam syarah beliau terhadap Lum'atul I'tiqad, bahwasanya yang ditimbang itu 3, amalannya, kertasnya, yaitu catatannya, dan juga apa? Pelakunya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.